Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle ya. Sebelumnya saya doakan kepada teman-teman semua supaya selalu sehat ya setiap harinya, agar kita dapat beraktivitas dengan nyaman sepanjang hari dan setiap harinya. Oke, kita langsung saja ya. Beberapa minggu ini saya sudah merampungkan ya request dari teman-teman membuat PDF ya, materi Candle to Candle. Ini saya coba untuk merangkum, meringkas dari semua yang sudah saya pelajari. Saya berusaha untuk menyampaikan, meringkas PDF ini dan menyampaikannya sesederhana mungkin gitu loh, agar kita semua mampu memahami trading dengan mudah gitu. Nah, jikalau nanti ada yang penjelasan saya yang kurang kurang masuk, maksudnya kurang mudah untuk dipahami, tolong tulis di kolom komentar ya guys, supaya saya juga minta feedback supaya nanti kita bisa sama-sama berkembang dalam belajarnya ya. Oke, langsung saja ya kita bahas. Oh iya, nanti PDF ini bisa teman-teman download ya di link yang ada di deskripsi ya. Nanti cek deskripsinya ya. Nah, saya tidak serta-merta membagikan PDF ini tanpa menjelaskan ya. Saya harus menjelaskan dulu. Agar apa? Agar tidak ada misinformasi gitu loh. Supaya informasi yang saya tuangkan dalam PDF ini itu tidak ada yang miss untuk sampai ke teman-teman gitu ya. Jadi mohon bantuannya agar dengar dulu apa yang menjadi penjelasan saya. Saya membuat PDF ini harus saya jelaskan gitu loh, supaya teman-teman yang menerima PDF ini dan mempelajarinya itu sepaham ya, istilahnya ya, sepemikiran dengan saya gitu. Dan saya berharap semoga PDF ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, khususnya teman-teman yang baru belajar trading, mungkin masih pemula. Saya juga masih pemula, masih harus banyak belajar ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya supaya nggak kelamaan. Materi dasar 1 mengenai candlestick itu sendiri ya. Oh ya, sebelumnya ini guys, saya kasih pengantar ya. Jadi gini, dalam trading itu jangan kita bikin ribet ya. Istilahnya trading itu sudah sulit, resikonya tinggi. Ayo kita bersama-sama bekerja sama untuk mencari suatu metode atau strategi atau teknik ya yang mudah gitu, yang mudah dipahami dan it works di market, itu berhasil gitu loh. Itu bagaimana caranya? Nah, kita coba belajar gali itu gitu. Jadi kita cari materi yang sederhana, mudah dipahami, dan yang paling penting ini guys, tahu cara menggunakannya. Sudah, itu aja sih. Yang paling penting ini, kita sudah dapatkan senjata ya. Misalkan materi dari master-master lain juga di YouTube juga banyak kasih materi. Tetapi hal yang terpenting itu tahu cara menggunakannya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ya, mengenai candlestick itu sendiri, materi dasar 1 itu ada 2 hal. Yang pertama itu mengenai perintah. Dilihat dari bodinya. Jadi wujud body itu merupakan perintah ya, wujud body. Terus hal yang kedua, informasi arah harga itu dilihat dari sumbunya. Nah, gini ya guys ya. Jadi kalau candle bullish ya, buyer ya, warna hijau, itu body ini itu merupakan perintah.
Nah, kalau bullish kan naik. Nah, perintahnya juga naik. Lah kalau bearish perintahnya turun. Kayak gitu ya, guys ya. Lah, mengenai sumbu ini itu adalah informasi arah harga. Ya. Jadi kalau ada sumbu atas, itu informasi arah harga atas. Sumbu bawah, informasi arah harga bawah. Begitupun juga dengan candle bearish. Sama informasi. Lah, bagaimana cara kita membaca perintah dan informasi ini? Gitu kan? Caranya membaca perintah dan informasi itu. Ini guys. Jadi perintah semakin besar bodinya, artinya semakin kuat perintahnya. Jadi kekuatan buyer dan seller itu besar. Gitu ya. Ya ini logika dasar aja sih. Kalau misalkan bodinya besar, sedang, kecil, nah ini kan kekuatannya semakin melemah kekuatannya ya. Kalau dilihat dari bodinya ya, ukuran bodinya ya, kayak gitu. Ya ini logika dasar dulu aja. Jadi kita belajar yang sederhana aja ya. Tapi ini sangat penting gitu untuk nanti dalam membaca rangkaian candle-candle yang terjadi gitu loh. Ini sangat penting. Oke. Lalu mengenai informasi harga. Kalau informasi harga semakin panjang sumbunya itu semakin kuat informasi arah harganya. Gitu guys. Tapi nanti memang ada perbedaan ketika sumbunya sangat panjang tetapi bodinya itu kecil ya. Itu nanti dulu. Kita lanjut dulu ya. Jadi kalau informasi harga itu dilihat dari sumbunya. Nah, dari satu kesatuan candlestick, body plus sumbu, cara membaca informasi harga adalah sebagai berikut. Nah, kalau informasi naik, candle hijau itu sumbu panjang atas, sumbu bawah pendek. Itu informasinya naik. Lah kalau merah, sumbu atasnya pendek, sumbu bawahnya panjang, itu naik. Gitu. Jadi kalau hijau ikuti sumbu panjangnya, kalau merah ikuti sumbu pendek atau bodinya. Gitu ya. Berarti ini informasinya naik. Lalu kalau informasinya turun, nah ini mengikuti sumbu panjangnya kalau yang hijau, kalau yang merah mengikuti sumbu pendeknya atau bodinya. Pasti teman-teman sudah tahu, sudah tahu ya, sudah paham ya, yang sudah basic ya istilahnya ya. Jadi informasinya seperti itu. Dari sini jelas ya. Nah, saya merangkum itu supaya saya juga tidak pusing gitu ya guys ya dalam belajar. Ya ini aja yang saya ambil. Jadi candle-candle yang jelas aja yang saya ambil gitu loh. Kalau candlenya kurang jelas nggak saya ambil informasinya. Tapi saya baca lebih ke perintahnya ya, lemah atau kuat gitu loh. Ini ya, candle bullish ikut sumbu panjangnya, candle bearish ikut sumbu pendeknya. Nah ini saya kasih catatan teman-teman. Saya kasih catatan. Yang pertama, besar kecil body itu tidak berpengaruh terhadap informasi arah harga yang dibawa oleh candlestick. Nah gitu ya. Kan banyak nih yang beredar kalau bodinya besar sumbunya kayak gini informasinya apa, kalau body kecil sumbunya seperti ini informasi apa. Nah setelah saya rangkum ya semuanya, saya ringkas, ternyata besar kecilnya body itu bukan pengaruh ke informasi arah harga ya, besar kecilnya body gitu loh. Jadi informasi arah harga ya secara jelas seperti ini.
kayak gitu. Entah ini apa namanya, bodinya besar atau bodinya kecil, ya pokoknya kalau hijau sumbu atas panjang, informasinya ya atas gitu. Begitupun dengan candle merah, kayak gitu ya. Jadi besar kecilnya body, ketika dia memiliki dua sumbu yang jelas ya perbedaannya, itu seperti ini, baca informasi arah harganya. Oke, lanjut dulu. Nah, informasi arah harga yang kuat ini ya. Informasi yang nomor 2 ya. Informasi arah harga yang kuat itu ditunjukkan oleh perbedaan panjang atau pendek sumbu yang jelas. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan ya. Jadi kontras signifikan gitu loh. Lah, kalau seperti ini kan jelas ya. Panjang pendeknya itu jelas. Nah, itu kuat informasinya, guys. Gitu. Lah, kalau misalkan ada candle sumbunya sama panjang atau hampir sama panjang ya. Nah, itu kan nggak jelas arah harganya. Soalnya apa? Arah harganya ya hampir sama gitu. Tapi kita lihat apa namanya? Ini apa? Hijau atau merah nanti gitu. Perintahnya. Seperti itu, guys. Jadi kita ambil informasi arah harga itu pada candlestick yang mempunyai dua sumbu yang jelas perbedaan panjang pendeknya. Itu aja sih. Gitu. Supaya kita nanti tidak pusing dalam cara membaca apa rangkaian cerita dari candlestick yang terlahir gitu ya. Nah, yang ketiga, jangan pusing dalam mengambil informasi arah harga pada candlestick jika sumbunya hanya satu. Nah, ini guys yang sering kita temui ya. Jika sumbunya hanya satu, informasi candle buyer ikut sumbu, sedangkan informasi candle seller ikut body. Jadi sama ya. Ketika ini tidak ada sumbunya ya, misalkan ini nggak ada sumbunya ya, sumbunya hanya satu ya, ya ikut sumbu. Informasinya naik kalau candle hijau. Walaupun ini panjangnya nggak segini ya, misalkan hanya segini ya, atau segini lah, pendek lah, ya itu apa namanya, informasinya tetap naik, ikut sumbu. Lah kalau misalkan ini nggak ada sumbu ya, ini misalkan banyak yang bilang gundul atau botak, terserah lah, nggak ada sumbunya, ya tetap naik, ini ikut bodinya, kayak gitu ya guys ya. Nah, terus yang nomor 4, hati-hati jika candlestick hanya satu sumbu, karena satu sisi tidak mempunyai arah harga. Seperti gambar di atas ya, bahwa sumbu itu menunjukkan informasi arah harga. Gitu. Nah, jika boleh nih kalau saya memberi saran, ambil informasi hanya pada candlestick yang punya dua sumbu dan perbedaan panjang pendeknya itu jelas. Gitu. Supaya apa? Supaya menghindari kita salah membaca, salah analisa nantinya, kayak gitu guys. Nah, terus ini contoh ya, mumpung saya ingat. Misalkan ini ada candle merah ya. Aduh, sorry. Ada candle merah kecil ya, kecil atau kotak lah istilahnya. Pokoknya bodinya nggak besar, nggak sedang, nggak solid ya, kotak atau kecil lah. Nah, dia mempunyai sumbu atas panjang, sumbu bawah pendek. Nah, informasinya apa guys? Informasinya kan ini turun ya, kayak gitu. Tetapi gini, para master itu sering menganggap candlestick ini adalah sinyal kenaikan. Tahu nggak guys sejarahnya? Kenapa kok dianggap sinyal kenaikan? Padahal ini jelas informasinya turun. Seperti candle ini kan, satu spesies. Gitu. Kebetulan aja ini bodinya kecil. Kenapa kok sinyal kenaikan? Nah, kayak gini guys. Ini menurut saya ya. Ketika kita menjumpai tren sedang turun, nah,
sorry, gini aja gambarnya. Tren sedang turun gini ya. Nah, teman-teman lihat aja deh, dominasi candle merah, candle hijaunya itu bagaimana waktu tren turun ini. Kebanyakan pasti akan body besarnya itu kebanyakan merah. Nah, body hijaunya itu kecil-kecil gitu loh, body bullishnya. Menunjukkan apa? Berarti kekuatan dari candle merah ini itu akhirnya divisualisasikan menjadi suatu tren. Nah, kayak gitu. Nah, ketika candle ini yang dikatakan candle sinyal ini lahir, katakanlah di sini, ya, misalkan ya, katakanlah di sini. Nah, ini sinyal bakalan ada kenaikan. Bodinya sudah melemah, guys, sudah kecil. Makanya dia dianggap sinyal. Karena apa? Karena candle ini ya, katakanlah bodi kecil atau kotak ya. Nah, dia kan apa namanya, open price di sini, close price di sini, ini high price, ini low price ya, harga terendah, harga tertinggi, ini open, ini close, ya kan. Nah, kan dia berawal dari sini, sebelumnya tuh dia naik dulu. Artinya apa? Artinya buyer ini sudah datang, guys. Nah, buyer itu sudah datang, mau mengangkat, mau narik, mau istilahnya mau mengambil alih, harga, kayak gitu. Jadi ketika tren turun tadi, ketika dia lahir di sini, nah buyer muncul, guys. Tetapi apa? Tetapi seller masih memaksa. Soalnya apa istilahnya ya? Tujuannya belum sampai. Katakanlah mungkin harga di sini tuh masih belum dicapai oleh seller. Akhirnya dia turun dulu. Tetapi dia di sini membentuk kekuatannya yang kecil gitu. Wujud apa namanya? Wujud bodinya kan kecil ya. Nah, kayak gitu ya, guys ya. Nah, itu menurut saya sejarahnya. Kenapa kok ini disebut sinyal kenaikan? Karena sudah hampir di ujung tren, kekuatannya sudah kecil, dia mendapat perlawanan dari buyer. Nah, ini nanti dalam jangka waktu dekat ya, 1 periode atau 2 periode itu harga akan diambil alih. Sumbu ini akan dikejar oleh buyer, misalkan ya, di sini mulai naik. Nah, sumbu yang di sini tadi itu akan dikejar, guys. Gitu. Karena buyer sudah meminta harga. Ini kan permintaan ya. Kayak gitu. Nyambung nggak, guys? Apa yang saya jelaskan? Saya takutnya belum bisa menjelaskan secara sederhana ya. Jadi gitu ya. Simpelnya, yang pertama itu lihat perintahnya dulu deh. Kita lihat perintahnya dulu, bodinya. Oh, bodinya kecil. Terus apa namanya? Sumbunya kok panjang atas ya? Merah itu bodi kecil, sumbunya panjang atas. Berarti ini dia awalnya itu datang buyer, tapi masih ditolak. Jadi candle seller gitu loh. Kayak gitu, guys. Nah, candle sinyal ini butuh konfirmasi. Biasanya konfirmasinya bisa berupa SNR. Jadi nanti misalkan candlenya di sini ya, candle sinyalnya ya. Terus di sini jadi support. Nah, dia akan naik kayak gitu. Bisa dari SNR, bisa juga dari candle rejection. Sumbunya panjang bawah gitu. Dia turun, sudah dia dihajar sama buyer untuk naik.
Jadi sumbu bawahnya panjang. Nah, itu juga bisa dijadikan konfirmasi sebenarnya. Kayak gitu. Atau datang eh, apa namanya, buyer dengan body yang besar. Engulfing lah nanti istilahnya. Kayak gitu, guys. Nah, gitu guys ya. Nah, kalau candle hijau, ini anggap candle hijau ya guys ya. Nah, candle hijau itu ini kalau berdasarkan informasinya ya, kan satu spesies dengan ini ya, informasinya atas ya. Tapi ini sinyal turun. Nah, supaya nggak bingung ya. Nah, banyak para master menganggap ini sinyal turun ya. Kenapa? Nah, biasanya gini guys, dalam tren naik, nah ketika sinyal itu berada di sini, kekuatannya itu semakin lemah, guys. Nah, ini wujud rejection, dia kan naik, tapi tekanan dari si seller ini besar, guys. Shred. Sehingga sumbunya jadi panjang. Nah, itu sinyal, tanda-tanda. Yang namanya sinyal kan kita harus, oh ini ada sinyal nih. Berarti nanti akan ada seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini historinya kenapa kok candle ini disebut candle sinyal. Kayak gitu. Nah, sama, ini juga butuh konfirmasi. Konfirmasinya bisa berupa resisten, bisa berupa candle seller yang bodinya besar ya. Artinya apa? Seller sudah datang, pasukannya sudah datang gitu loh. Logikanya kan gitu. Perhatikan juga ya SNR sebelahnya ya, SNR globalnya ya. Kayak gitu. Misalkan candle sinyalnya di sini sudah mendekati resisten global. Nah, kita siap-siap nih berdagang di area sini. Jadi ketika dia mungkin membentuk swing di sini, kita bisa hajar sell. Nah, seperti itu, guys. Ya, itu materi dasar satu ya. Saya pikir ini sangat simple ya. Jadi itu aja, guys. Nggak usah maksudnya bingung-bingung mengenai apa namanya candle informasi itu yang bagaimana. Nggak usah bingung, guys. Terus pokoknya apa besar kecilnya ini nggak pengaruh. Informasi ya ya seperti ini, kayak gitu. Gitu guys ya. Oke, lanjut ke materi dasar kedua. Nah, ini support dan resisten. Nah, ini tidak kalah penting guys ini guys. Karena ini apa ya, sangat mendukung sekali gitu loh. Karena support dan resisten ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli ya. Gitu. Saling berebut harga di sini gitu. Oke, yang pertama jenis SNR. Ya, jenis SNR. Saya bagi support sempurna, support tidak sempurna. Nah, sebenarnya apa namanya, istilah support sempurna dan tidak sempurna ini terserah ya teman-teman mengartikan apa gitu loh. Ya kita hanya mengistilahkan saja. Bukan berarti support sempurna itu harus seperti ini, support tidak sempurna itu harus seperti ini. Bukan. Ini hanya membahasakan saja gitu loh. Membahasakan candle apa support ini kayak gitu. Gitu ya guys ya. Nah, support sempurna kalau menurut saya itu ini informasinya searah, sama-sama naik. Ini kan informasi naik, ini juga informasi naik ya, searah ya. Ini informasinya naik, ini informasinya naik, walaupun ini bodinya kecil, tapi kan sama-sama naik informasinya gitu. Jadi informasi saling membawa informasi yang sama, jadi kuat gitu loh. Support sempurna. Atau yang ketiga engulfing, jadi bodinya mengalahkan candle bearish. Nah itu terserah ya teman-teman mau mengatakan ini support sempurna atau support kuat, ya terserah sih. Itu bahasa aja gitu loh, bahasa aja. Yang penting ini apa ya istilahnya,
supaya kita nanti enak membacanya. Nah, kalau support tidak sempurna, itu informasinya satu naik, satu turun. Kalau ini naik, kalau ini turun informasinya. Ya kan? Terus kalau ini informasinya turun, informasinya naik. Nggak sinkron gitu loh. Support yang terjadi nggak sinkron informasinya. Lalu candle hijau lebih kecil dari candle merah. Istilahnya lemah ya. Belum buyer ini belum kuat untuk mengangkat harga kayak gitu. Ini yang support. Nah, resisten sama seperti support ya. Sama aja. Jadi informasinya kalau yang sempurna itu searah sama-sama turun atau bodinya engulfing, menelan. Ya. Merah menelan hijau. Kalau resisten tidak sempurna, informasinya satu naik, satu turun. Body tidak menelan. Ini ya, bodinya kecil gitu loh, yang merah. Kayak gitu ya. Oke. Langsung masuk ke sini. Support pattern. Sering juga teman-teman menjumpai seperti ini. Pattern morning star. Nah, merah, terus ketemu doji, terus ketemu hijau. Nah, itu kalau di Forsi sangat apa namanya, diperhatikan gitu ya, pattern-pattern seperti ini ya, apalagi nanti mengenai candlestick pattern ya, itu master forex itu sangat menyukai akan hal itu gitu loh. Nah, ini kita bisa jadikan pendukung juga di binary option gitu. Oke, sebentar ya guys ya. Nah, yang kedua, three inside up. Nah, three inside up ini apa? Candle hijau yang pertama tidak menelan, kurang kuat gitu loh. Jadi kita masih ragu nih, apakah support ini bisa menaikkan level harga ke atas gitu. Nah, ketika candle ini lahir, nah ini akhirnya nge-close ini. Nah, baru ini bisa menjadi konfirmasi naik gitu. Jadi nanti tinggal kita terbiasa OP 1 menit, 2 menit atau 3 menitnya kayak gitu. Tapi ini bukan patokan ya, bukan acuan ya. Ini pendukung ya, support pattern ini ya. Kayak gitu. Sudah beberapa kali saya bahas ya, guys ya, yang mengenai support sama resisten pattern ini ya. Nah, kalau resisten pattern sama juga namanya evening star. Kalau turun three inside down. Kalau yang three inside up ini merah 1 dikalahkan hijau 2. Kalau yang resisten hijau 1 dikalahkan merah 2. Kayak gitu. Nah, ini yang morning star atau evening star ini nggak harus doji plus ya. Kadangkala juga ada dagingnya tapi tipis, pipih gitu. Nah, kayak gitu guys. Bentar guys, tenggorokan kering, saya minum dulu. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi gitu. Jadi materi dasar 2 ini mengenai support. Kita mengenal jenis-jenis support dulu ya. Agar apa? Ini sangat berguna sekali untuk mendukung kita open posisi kayak gitu loh. Nah, sekarang kita bahas fungsi dari SNR. Ya kan? Fungsi dari SNR itu yang pertama itu adalah perintah, guys. Nah, bisa juga sebagai konfirmasi. Nah, biasanya kan para master juga menggunakan SNR untuk dijadikan sebagai konfirmasi, titik konfirmasi. Nah, itu SNR, guys. Kebanyakan itu seperti itu.
Ada juga para master yang sebelum lahir konfirmasi, sebelum lahir SNR, dia sudah tahu di wilayah mana dia akan terjadi SNR. Jadi dia open posisi duluan. Ada guys beberapa master, saya akui ya hebat juga, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kan memang berisiko gitu. Bagi kita pemula yang belum bisa menguasai itu, jangan macam-macam guys, berbahaya kalau tidak menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Lalu fungsi yang kedua itu adalah lampu kuning. Nah, hati-hati jika harga bergerak mendekati area SNR. Karena harga bisa tiba-tiba mantul, bisa juga langsung nembus. Nah, kayak gitu. Tunggu konfirmasinya. Seperti itu, guys. Lalu yang ketiga, bisa kita jadikan acuan ya. Bisa kita jadikan apa ya istilahnya ya? Pendukung batas atau area take profit kita. Kayak gitu, guys. Bagi teman-teman yang mengikuti video-video saya sebelumnya pasti sudah paham ya fungsi SNR ini ya. 1 perintah, 2 lampu kuning, 3 batas atau area take profit. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu video ini, mungkin bisa tonton juga video-video saya sebelumnya ya. Kayak gitu. Nah, lalu yang area take profit ini kita harus jeli dalam melihat batas-batas SNR karena akan sangat bermanfaat untuk menentukan batas atau area take profit kita. Di sini ketika kita mengasah kemampuan membaca SNR ini, itu nanti kita akan mampu guys menentukan durasi OP yang tepat. Kayak gitu. Contoh sederhana, misalkan dalam sebuah tren turun lalu ada ciri-ciri penolakan ya, ciri-ciri reversal, dia naik misalkan gini. Nah, ini kan ada SNR ya, ini kita bisa jadikan acuan. Kita ambil take profitnya di sini. Nah, dari sini kita bisa estimasi 1, 2, 3 atau sampai bahkan 5 menit kayak gitu loh. Untuk sampai di sini. Ketika ini sudah dekat, ya jangan lama-lama, mungkin 1 atau 2 menit boleh. Ya itu nanti sesuai dengan latihan teman-teman sendiri ya. Oh iya, untuk materi latihan saya juga sudah bahas ya. Ada minggu 1 sampai minggu 5. Itu menurut saya penting juga guys. Kita harus berlatih secara terarah dan terukur. Boleh disimak videonya ya. Di playlist sudah saya masukkan di playlist ya, cara berlatih. Kalau yang materi video tentang materi candle to candle ini ada di playlist materi ya. Kayak gitu ya. Nah, ini kesimpulannya guys. Dalam dunia trading ya, informasi arah harga dari candlestick hanyalah sebuah informasi guys. Bisa dikatakan masih isu, masih gosip gitu loh. Informasi ini butuh yang namanya konfirmasi. Ingat ya guys. Jadi bukan berarti ini misalkan candle hijau, informasinya atas kayak gini ya, informasinya kan atas langsung OP buy. Enggak guys, ini juga butuh konfirmasi gitu loh. Ketika ini dalam tren kenaikan, kemungkinan besar itu perintah ini dijalankan dulu. Nah, kebetulan ini candle hijau, perintahnya juga naik, informasinya juga naik. Bisa aja sih OP OP buy. Tapi lihat ada SNR apa enggak. Seperti itu. Kita harus lihat tren dulu. Ketika candle hijau ini informasinya atas, sedang dalam di posisi sini, tren ini sedang turun, ini lahir, ya jangan langsung OP buy. Kita butuh konfirmasi untuk OP buy kayak gitu. Gitu ya guys ya. Jadi kita harus lihat trennya dulu. Nah, informasi butuh konfirmasi.
Tetapi perintah adalah tetap perintah, lebih sering dijalankan terlebih dahulu, gitu guys. Tetapi bisa juga dibatalkan oleh pembatalan harga. Nah ini guys, untuk karena inilah tidak ada 100% yang profit guys, analisa apapun. Pembatalan harga itu tidak ada yang bisa membendung ya. Master trader binary forex sekalipun pastilah mengalami loss kayak gitu. Nah gitu guys. Jadi informasi itu butuh konfirmasi. Kalau perintah ya tetap perintah, biasanya dijalankan terlebih dahulu. Seperti perintah dari candlestick ya, candlestick hijau, bodinya solid ya, kokoh gitu. Kadang lebih sering sih di candle berikutnya akan hijau lagi kayak gitu, karena perintahnya hijau. Ada juga yang menyebut perintah itu sering mendengar itu ya, candle pembawa arah harga. Nah itu kan dilihat dari wujud bodinya gitu ya guys ya. Itu guys. Oke, langsung kita menuju ke materi inti ya. Ini materi yang terakhir ya guys ya. Materi inti yaitu mengenai tren. Kenapa tren ini saya taruh di materi inti? Karena apa? Tren adalah pendukung pertama guys. Saya tidak mengatakan pendukung utama ya, yang terutama bukan. Tapi pendukung pertama kali kita analisa itu tren. Gitu. Akan sangat berbahaya ketika kita melawan tren. Kenapa? Karena arus pergerakan harga yang kuat itu divisualisasikan guys oleh tren. Kayak gini ya. Ini contoh sederhana ya. Nah ini kan tren naik. Ini kan visualisasi dari derasnya harga yang naik guys. Kayak gitu. Ini trend sideways, ini downtrend. Kayak gitu ya guys ya. Nah ini lebih sering ya guys ya, sering terjadi bahwa ketika tren naik itu ya ini secara normal ya, wave atau gelombang secara normal itu seperti ini. Nah biasanya kebanyakan itu ditandai dengan ini guys, ini area resisten, ini area support. Lah ini area support. Nah area ini guys, ini tuh apa ya, yang kita sebut RBS itu ya, resisten become support. Nah harga ini tuh harga yang diminati loh guys. Nah di materi dasar 2 SNR itu kita bisa lampu kuning di sini di harga ini. Ketika ini sudah naik, ketika dia reversal dulu, kita sudah bisa ancang-ancang nih. Ketika ini terjadi support, kita langsung bisa OP buy. Kayak gitu. Ya, ini contoh sederhana ya. Ini juga area support become resisten. Nah, kayak gitu guys. Jadi kita harus paham dulu mengenai tren ini. Nah, ini contoh dalam market ya, guys ya. Tren naik, downtrend, naik lagi, sideways, turun lagi, terus naik tinggi, sideways kecil, terus turun, naik sedikit, reversal, turun lagi, di sini naik lagi. Nah, major trendnya, tren besarnya itu uptrend. Kalau di forex itu gini-gini, set, ketika ini sudah nyampe katakanlah di sini, itu biasanya nunggu dia menjadi apa namanya swing di sini guys. Nah ini di area sini. Nah kayak gitu guys.
Master Forex biasanya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ukur dengan Fibonacci, guys. Di area berapa gitu dia akan bisa mantul. Kita bisa ukur pakai Fibonacci. Tapi itu jauh lah, guys. Nanti aja kalau ada kesempatan kita belajar forex ya ke depannya ya. Saat ini kita belajar yang dasarnya dulu, dari binary dulu ya. Kayak gitu. Nah, cara OP yang aman mengikuti tren atau follow the trend ya, itu OP buy ketika terbentuk dua support yang semakin naik, atau OP sell terbentuk dua resisten yang semakin turun. Contoh ya guys ya, katakanlah kita sudah di sini ya. Nah, ini kan resisten ya, ini sudah tembus ya, berarti fix harga akan mengalami kenaikan ya. Nah, ini naik, nah ini naik, nah ini naik. Nah, ini kan menjadi dua support guys. Ketika ini naik, kita bisa OP buy gitu. Lalu ketika tren turun, ini area konsolidasi, ini jadi resisten, turun. Misalkan ini curam ya, terus ini naik. Nah, terbentur di area support become resisten, ini dia menjadi resisten. Nah, ini kan 1, 2. Ketika ini sudah ada konfirmasi, baru kita OP sell. Itu sih cara yang aman ya guys ya. Cara yang aman untuk follow the trend. Nah, OP follow the trend ini itu saya jelaskan di latihan minggu ke 1, 2, 3, 4, minggu keempat. Jadi follow the trend ada dua konfirmasi. Konfirmasi yang pertama, lahirnya SNR baru, atau konfirmasi yang kedua setelah terjadi breakout harga gitu, pembatalan harga. Nah, teman-teman bisa buka lagi ya di materi latihan minggu 1 sampai minggu kelima itu ya, di playlist ada kok. Kayak gitu guys. Nah, perhatikan juga informasi candle-candle yang terakhir guys. Karena apa? Bisa aja ketika ini tren naik, di sini saat menjadi resisten, ini tuh ada ciri-ciri pembalikan kayak gitu. Ciri-ciri pembalikan, dan dia sampai nembus sini. Nah, itu sudah kita harus waspada guys. Ini kan support ya. Nah, support ini sampai tertembus. Nah, itu kita sudah harus waspada. Apakah ini terjadi pembalikan tren kayak gini? Nah, kayak gitu guys. Informasi candle-candle yang terakhir juga harus dipahami ya guys ya. Nah, ciri-ciri candle pembalikan itu biasanya itu kebanyakan candle doji, atau candle-candle dengan sumbu yang sangat panjang dan bodinya kecil. Nah, biasanya itu para master juga nganggapnya sinyal tadi ya, kayak gitu. Ciri-ciri candle pembalikan. Oke guys, jadi trading jangan ambil pusing ya guys. Kita harus ambil simpelnya saja. Temukan gaya trading teman-teman sendiri. Jadi saya buat materi ini tuh sesimpel mungkin guys. Kita hanya butuh tahu artinya body, artinya sumbu itu apa, terus informasi yang dibawanya itu apa, lalu kita padukan dengan SNR. Kita padukan dengan SNR, dan kita harus paham fungsi SNR itu apa gitu. Nah, tren ini pendukung pertama guys, pendukung pertama. Mungkin lebih aman gini ya, ketika tren naik kita fokus OP buy, itu boleh aja gitu, sangat boleh.
itu aman. Ketika tren naik, kita cari peluang untuk OP buy kayak gitu. Dari sini ketemu benang merahnya nggak guys? Jadi yang pertama mengenai candlestick itu sendiri ya, itu kita harus paham akan body itu artinya apa, sumbu itu artinya apa, terus informasi arah harga dari satu kesatuan candlestick body plus sumbu itu ke atas atau ke bawah kita harus tahu. Yang kedua, kita harus paham SNR guys, karena itu adalah pendukung kita, acuan kita untuk kita titik entry-nya kayak gitu guys. Lalu ketiga, pendukung pertama adalah tren. Kita harus tahu trennya dulu. Tren kan kalau naik itu supportnya semakin naik, kalau tren turun resistennya semakin turun, kayak gitu aja sih guys. Nah, kita harus bisa memadukan tiga ini yang sederhana ini ke dalam cara kita membaca candlestick yang lahir gitu, merangkai cerita candlestick yang lahir seperti itu guys. Oke, di next video saya akan coba ya mempraktekkan juga dari PDF ini bagaimana hanya dari tiga hal ini kita bisa analisa candle to candle-nya kayak gitulah. Gitu ya guys ya. Jadi next video saya akan coba praktekkan ya dari PDF ini ya. Saya mohon kepada teman-teman yang nanti download PDF ini, saya mohon jangan dijual ya. Kita saling bantulah sesama trader, khususnya kita bagi para pemula ya. Kita nggak usah lah mengambil keuntungan pribadi dari jual PDF itu ya. Ayo kita saling bantu sesama ya, apalagi di masa yang sulit seperti pandemi ini ya. Ayo kita saling berbagi, kita saling menguatkan, saling dukung ya, saling support, supaya apa ya, ya kalau saya sih ya sebagai rasa kemanusiaan lah guys. Jadi saya bikin channel ini juga tujuannya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman belajar saya gitu. Siapa tahu ada teman-teman yang cocok dengan analisa saya candle to candle ini gitu loh guys. Ya, saya mohon bantuannya, tolong jangan dijual ya. Teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain, boleh share, nggak apa-apa. Saya akan sangat berterima kasih sekali gitu ya guys ya. Oke, sampai sini dulu aja ya guys ya. Semoga PDF ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa terus latihan ya guys ya. Terus latihan, praktekkan cara berlatih 5 minggu itu ya. Itu menurut saya bagus ya gitu, agar kita mampu nanti kita punya banyak pengalaman gitu loh dalam berlatih. Kita punya banyak pengalaman dalam market. Oh, marketnya seperti ini kayak gitu. Kalau 5 minggu saja kita lelah guys belajar, ya susah guys ke depannya nanti. Ayo kita jangan lelah untuk belajar ya. Stay positive thinking, yakin ya kita bisa, yakin kok kita pasti bisa guys. Oke, gitu aja guys ya. Salam selalu sehat. Saya doakan teman-teman nantinya jadi trader profesional ya, akhirnya bisa masuk akun real dan bisa profit konsisten dan WD konsisten juga. Oke, terima kasih ya guys ya. Sampai jumpa lagi di next video.